Saya pikir puncak kemegahan dan kejayaan Nahdlatul Ulama di Indonesia itu terjadi di era Orde Baru. Pada waktu itu, anggota Nahdlatul Ulama tumbuh menjadi sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Dan mereka kemudian memiliki pengaruh yang menggurita di setiap lini masyarakat. Dan bahkan mereka memiliki bergening di pemerintahan, sampai ke pemerintahan pusat. Betapapun mereka tidak terlibat secara langsung dengan kekuatan-kekuatan politik. Prinsipnya pada waktu itu adalah bahwa mereka bisa bekerja sama dengan siapapun, mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi tidak bisa disetir oleh siapapun. Bahkan ketika itu adalah pemerintah sekalipun. Orde Baru pada waktu itu bahkan menjadi bulan-bulanan dari kritik yang keras dan tegas serta tajam dari aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama. Saya pikir pada waktu itu tidak ada yang berani sekeras orang-orang Nahdlatul Ulama terhadap pemerintahan Pak Harto. Bahkan Gus Dur itu berani menulis Pak Harto itu bodoh gitu. Itu gak ada orang selain Gus Dur dan selain orang PBNU yang berani mengatakan seperti itu di puncak kejayaannya Pak Harto. Dan Pak Harto pada waktu itu tidak tinggal diam, beliau melakukan segala cara dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan orang-orang intelijen dan sebagainya, berusaha untuk menggulingkan Gus Dur, berusaha untuk memecah belah NU, tetapi NU tetap tidak bisa dipecah belah. Bahkan selevel pemerintahan Orde Baru tidak bisa memecah belah NU pada waktu itu. Sedemikian kuatnya NU. Kenapa? Karena mereka berprinsip Hitoh tahun 1926. Bahwa lagi-lagi mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi independensi adalah nomor satu. Tapi itu dulu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa Hikmat 2022-2027 menggelar rapat kerja nasional di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 24 sampai 25 Maret 2022. Dalam sejarah Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Cipasung menyimpan cerita sakral. Sebab di sanalah NU selamat dari usaha kooptasi pemerintah Orde Baru pada Muktamar NU ke-29 tahun 1994. Cipasung pada tahun 1994 ditetapkan menjadi tuan rumah dalam Muktamar ke-29. Tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 Desember 1994. Muktamar NU di Cipasung merupakan medan perang terbuka antara penguasa Orde Baru Presiden Soeharto dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, puncak Gus Dur sebagai tokoh oposisi pada masa Orde Baru itu ya pada Muktamar Cipasung itu. Era Gus Dur membentuk NU ya menjadi ormas yang sekarang dihormati itu ya terbentuk pada era-era itu. Kala itu, Gus Dur merupakan sentrum kelompok oposisi terhadap pemerintah Soeharto. Gus Dur aktif terlibat di forum demokrasi dan kerap melayangkan kritik tajam kepada pemerintah Soeharto. Usaha Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi dan kemanusiaan mendapat pengakuan di mata dunia. Pada tahun 1993, Gus Dur menerima penghargaan internasional Ramon Magsaysay Award di Manila yang setara dengan Nobel Perdamaian. Muktamar Cipasung dikenal sebagai muktamar yang paling menegangkan karena waktu itu antara pemerintah dengan Gus Dur berada dalam sisi yang berbeda sampai pada puncaknya pada Muktamar 29 tahun 1994. Ini puncaknya terjadi antara pemerintah dengan PBNU. Waktu pelaksanaan muktamar, warga Nahdlatul Ulama yang peserta muktamar pun ini sangat ketat sekali untuk masuk di arena, karena di seputar sini dikelilingi oleh bukan bangsa tetapi diambil. Sejatinya, Gus Dur yang telah menjabat Ketua Umum PBNU selama 2 periode sebelumnya enggan mencalonkan diri kembali. Akan tetapi, melihat kuatnya usaha intervensi Soeharto terhadap NU yang mengancam organisasi dan atas restu para kiai sepuh,
Gus Dur memutuskan untuk turun gelanggang kembali. Melihat hal itu, kelompok Orde Baru tak tinggal diam. Sejumlah propaganda yang mendiskreditkan Gus Dur makin deras dilancarkan, seperti bunyi-bunyian "asal bukan Gus Dur" atau ABG makin kencang disuarakan untuk menghadang laju Gus Dur, sekaligus memecah kekuatan NU. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga memasang lawan tanding Gus Dur, yaitu Abu Hasan. Strategi ini ditempuh oleh Soeharto dalam upaya mengendalikan seluruh kekuatan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk kelompok Islam, tak terkecuali Nahdlatul Ulama. Hari Muktamar tiba, tak kurang dari 1.500 personel militer telah siap di luar arena. Ratusan intel tersebar, puluhan panser juga telah bersiaga dan berjaga ketat di lokasi muktamar. Soeharto sendiri yang telah tiba di Cipasung untuk membuka muktamar dikawal ketat oleh pejabat militer. Suasana makin tegang jelang pemungutan suara, lebih-lebih setelah memasuki putaran kedua, saat Gus Dur yang merupakan representasi dari kekuatan NU berhadapan langsung dengan Abu Hasan, representasi Soeharto. Di arena muktamar, para kiai sepuh, muktamirin dan aktivis muda NU dihantui kecemasan. Sejumlah kiai sepuh tak kuat membendung air mata sambil terus merapal doa, bermunajat agar NU selamat dari tekanan Orde Baru. Senin dini hari, 5 Desember 1994, panitia muktamar membacakan perolehan suara. Melalui pengeras suara, panitia membacakan perolehan suara Gus Dur versus Abu Hasan. Forum muktamar seketika pecah. Aktivis muda NU bersorak, melepas rasa haru saat hasil penghitungan suara. Gus Dur unggul dari Abu Hasan. Gus Dur memperoleh 174 suara, sementara Abu Hasan 142 suara. Para pemuda NU meneriakan yel-yel, "Soeharto has to go! Soeharto has to go!" Berkat pertolongan Allah serta keberkahan doa para kiai dan wali, akhirnya NU selamat dan Gus Dur menjadi ketum PBNU untuk ketiga kali. Sekarang apa? Sekarang NU itu tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gaet ulama-ulama NU, silaturahim dengan mereka, kalau mungkin bawa itu sebagai wakilnya, dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menang. Jadi ya hanya dijadikan sebagai pemanis saja bagi perpolitikan di Indonesia. Ada Pak Ma'ruf Amin, ketua PBNU, ya langsung dibawa jadi wakil presidennya. Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, cuma dipajang aja fotonya di situ doang. Yang penting legitimasinya didapatkan dari warga-warga Nahdiyin. Kan begitu. Ya tidak lebih dari itu saya pikir. Jadi dulu itu benar-benar mampu untuk memporak-porandakan arogansi dari pemerintah, Pak Harto. Sekarang ya pilkada ikut sana, ikut joget-joget, ikut dangdutan, kiai-kiai ya seperti itu. Saya mohon maaf, tetapi saya pikir itu adalah sebuah fakta. Dan apalagi kemarin levelnya bahkan jauh lebih rendah lagi dari sekedar pemanis buat kepentingan politik. Yaitu apa? Konsesi tambang. Dulu kan saya bikin video dan saya adalah salah satu orang paling awal di Indonesia yang mengatakan konsesi tambang diserahkan kepada ormas keagamaan itu tujuannya adalah agar ormas-ormas itu bisa menjadi bumper bagi kepentingan-kepentingan pemerintahan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Tambang-tambang di Indonesia itu kotor. Kita tuh tidak mempermasalahkan tambangnya, kita tuh mempermasalahkan pengelolaan tambangnya. Jadi pengelolaan tambang di Indonesia itu sebenarnya racun, Baraya. Kalau misalkan Baraya mau cek, misalkan tambang nikel di Halmahera. Di Halmahera itu, sejak tambang diberlakukan di sana, itu ekonomi naik sampai 20%. Tapi orang-orang miskin juga ikut naik. Coba Baraya pikirkan, bagaimana ceritanya ekonomi naik sampai 20%, tapi orang miskin juga naik dari 79.000 orang sampai ke 84.000 orangan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena apa? Karena ekonomi yang naik itu hanya untuk menaikkan
kekayaan dari orang-orang yang sudah kaya saja, oligark saja, sedangkan fakir-fakir miskin itu semakin terinjak-injak. Dan NU dalam hal itu kemudian datang bukannya untuk membela rakyat, tapi membela oligarki. Dia datang kemana-mana berkampanye bahwa kan tambang itu tidak dosa, kan tambang itu harus kita eksploitasi demi kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa yang dimaksud? Pak Ulil dan teman-teman PBNU, itu kepentingan rakyat mana yang dimaksud? Cek datanya. Orang-orang miskin di daerah pertambangan itu semakin miskin, semakin melarat. Anak-anak jadi tantrum, banyak yang cacat di situ. Yang menjadi semakin kaya itu siapa? Oligark, penguasa-penguasa daerah, kepala-kepala desa, koruptor-koruptor yang ada di sana. Iya, itulah. Dan apa? NU dijadikan bumper setiap ada aktivis, setiap ada oposisi, setiap ada orang-orang yang kritis meminta haknya kepada pemerintah agar tambang ini dikelolanya kalau mungkin bersama-sama, jangan merusak lingkungan karena ini adalah bagian dari urat nadi ekonomi di situ. Tapi semuanya dilibas oleh datanglah PBNU untuk menjadi bumper. Udah segini gitu, kalian itu Wahabi lingkungan, bla 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 bla. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan? Serendah itu sekarang. Jadi kalau dulu mah masih lumayan dijadikan wakil presiden, dijadikan apa, lumayan. Sekarang mah bahkan menjadi bumper. Jadi kalau misalkan ada amarah dari masyarakat, kalau ada demonstrasi, nah simpen kiai-kiai di situ agar berfatwa. Fatwanya itu langsung keluar ke sana ke sini untuk kemudian membenarkan kezaliman dan kejahatan. Wahai orang-orang NU, saya tanya kepada Baraya semua, apakah ini yang dibangga-banggakan itu? Apakah Nahdiyin itu memang benar-benar suka dengan hal yang seperti ini? Saya pikir juga enggak. Saya kenal sama banyak sekali orang-orang Nahdiyin dan saya pikir ya mereka juga sebenarnya tahu masalahnya, mereka juga kritis ya, cuman karena petinggi-petingginya itu mungkin sudah dapat konsesi tambang yang luar biasa itu, ya nggak apa-apalah menyengsarakan rakyat di daerah tertentu, ya nggak apa-apalah bikin kerusakan lingkungan di wilayah tertentu, yang penting kan saya kebagian, dan alhamdulillah sejak saat itu maka setelah saya kaya raya, saya bisa mengeluarkan fatwa bahwa pertambangan itu adalah boleh-boleh saja dan yang menentang itu adalah Wahabi. Mungkin nggak sih seperti itu? Coba gini lah Baraya, konsesi tambang itu seharusnya nggak diserahkan kepada ormas keagamaan. Kalau mau diserahkan kepada ormas industri gitu ya, diserahkan kepada orang-orang yang memang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk ngurusin tambang. Kan seharusnya begitu. Kenapa diserahkan kepada ormas keagamaan? Ya untuk bumper. Jadi agama di Indonesia itu jadi bumper, jadi tameng untuk kejahatan, untuk kezaliman. Coba kalau misalkan saya ajak ke orang-orang NU, balik lagi ke Hitoh ya, balik lagi ke Hitoh, atau misalkan lebih awal lagi lah. Daripada ngurus tambang, itu yang bukan bidang NU, kenapa NU gak ngurus lagi urusan-urusan keagamaan dan kesosial masyarakatan? Sebab jangankan ngurus tambang, ngurus sosial dan keagamaan aja, PBNU sekarang tuh, saya mohon maaf ya, mandul. Saya mohon maaf, itu pikiran saya. Kenapa? Ya coba bayangkan seperti ini Baraya. Ada nggak data ketika Nahdlatul Ulama ada di satu tempat, kemiskinan turun? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika NU berkuasa dan menjadi mayoritas di satu tempat, maka kemaksiatan turun drastis? Ada nggak data di situ? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika PBNU ada di satu tempat atau warga-warga Nahdiyin ada di satu tempat, di situ kiai-kiainya berjubel banyak sekali di situ, kemudian angka pembunuhan semakin sedikit, angka pencurian semakin sedikit, angka pencabulan semakin sedikit? Ada nggak data-data yang seperti itu? Nggak ada. Ya karena memang nampaknya tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena Nahdiyin nggak lagi bahas hal-hal yang seperti itu. Nahdiyin sekarang bahas masalah tambang, masalah politik, dan bagaimana caranya agar mereka bisa dikasihani oleh politisi-politisi dan pengusaha-pengusaha besar. Coba kalau misalkan ya, saya balik lagi nanya seperti ini. Dulu selevel Soeharto nggak bisa memecah belah PBNU. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia hajar semuanya PKI. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis, itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Itu di situ bodohnya kuadrat Baraya, saya mohon maaf ya. Satu, dia dijadikan antek untuk kepentingan Zionis, itu aja sudah bodoh banget. Yang lebih bodohnya lagi apa? Mereka foto-foto dan kemudian dipublish, ditunjukkan ke ruang publik gitu. Jadi udah menjadi antek Zionis, jadi antek teroris, kemudian mereka justru malah foto-foto dan dipublikasikan. Kan serendah itu level berpikirnya itu gitu. Kok
Ya iyalah, dipecah belah pasti bisa, disusupi sekarang pasti bisa ya, karena di sana sudah tidak ada lagi izah. Saya pikir, saya mohon maaf ya, sudah tidak ada lagi izah. Dan sebaliknya, jangankan kemuliaan, jangankan kebanggaan, sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Kasus kekerasan dalam pesantren, itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU. Yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah, itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium, itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. Kemudian yang solawatan, pakai konser joget-joget banyakan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib, itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian aliran-aliran yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya, kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada. Dan itu terlihat. Nah, jadi ayo introspeksi. Saya tuh, sekali lagi ya, saya bukan orang NU garis bawahi, tetapi saya tuh adalah orang yang kagum sama tokoh-tokoh NU. Di zaman dulu, di zaman Pak Harto, saya itu adalah seorang penggila Gus Dur dengan berbagai pemikiran dan karomahnya. Saya tuh suka. Tapi karena saya suka pada tokoh-tokoh NU, akhirnya saya kecewa berat ketika melihat NU zaman sekarang, generasi sekarang, ketika mendapatkan tantangan semacam ini, jawaban mereka nggak akan jauh dari kalimat-kalimat yang sangat-sangat template. Yaitu, kamu emang ngajinya di mana? Belajar dulu sana. Kamu ikut ulama bersanad nggak? Belajar dulu sana. Nggak akan jauh dari itu kalau orang-orang NU berdebat. Iya kan? Ya sejauh itulah kemampuan mereka dalam membela diri gitu. Tunjukkan dalam wujud, dalam aplikasi, bukan dalam kata-kata. Bisa nggak seperti itu? Oke, Baraya, semoga perkataan saya, uraian saya tidak dianggap sebagai bagian dari kebencian. Tetapi anggaplah ini adalah kritik yang tujuannya adalah untuk mengkonstruksi kembali gagasan-gagasan, perilaku-perilaku, tindakan-tindakan, dan kekuatan NU. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tamparan keras dari Guru Gembul terhadap kebijakan-kebijakan dan juga perkembangan NU di masa kini. Dan tadi kita sudah dengar bersama perjuangan seorang Gus Dur untuk menyelamatkan NU dari otoriter Bapak Soeharto. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.